beri dukungan kepada saya dan tim dalam menangani berbagai perkara termasuk Rondo. Memang berat menjadi seorang public figure. Saya butuh waktu 2,5 tahun lebih untuk merecovery begitu masifnya dulu upaya untuk menjatuhkan saya. Alhamdulillah hari ini berhasil dengan baik. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya? Oke Bang, terkait mungkin keadaan Loli yang sudah dipindahkan ke RS Polri seperti apa, dan mungkin cerita sedikit kemarin bawa Loli ke RS Polri. Terima kasih. Alhamdulillah tadi malam saya, kemudian Bu Ade, istri saya, kemudian dari Kementerian PPA Republik Indonesia, kemudian dari KPAI, kemudian dari unit PPA Polres Jaksel, dalam hal ini Ibu Kadit langsung, adik saya Citra, kemudian Kasubnit, penyidik, kita sudah mengantarkan Loli ke ruangan khusus yang sangat representatif. Kenapa saya katakan sangat representatif? Karena tempatnya benar-benar nyaman menurut saya ya. Dan dia seluruh keperluannya di cover oleh negara. Dalam hal ini Kemen PPA masuk ke dalam. Dan pihak rumah sakit juga masuk ke dalam. Di situ ada tempat tidur yang nyaman, kamar mandi yang bersih, tong sampah, televisi, kulkas, dan satu lemari kecil. Saya kira sudah sangat nyaman, walaupun Loli masih ngomong, "Om, ini gimana? Saya gimana nih ruangannya? Apakah dikunci saya dari luar? Karena kenapa kamu begitu?" Karena bukan itu, saya trauma. Soalnya saya dulu di tempat Nikmir itu sering dikurung di kamar. Jadi dia trauma. Saya nggak mau dikunci dari kamar. Saya pergi keluar, saya omongilah dengan penjaga dan petugas rumah sakit, rawat gitu ya. Karena dia akan dicek psikologinya, akan dilakukan asesmen, nanti akan terlihat gitu ya, perkembangannya, progresnya seperti apa, baru nanti dimusyawarahkan lagi dengan lembaga terkait dan akan dikomunikasikan ke saya. Jadi tempat itu amat sangat representatif dan menurut saya akan merecovery pikiran dia. Dan setelah saya sampaikan, Loli, Om sudah berusaha melakukan yang terbaik dan ini hasilnya. Kalau Loli masih merasa ini kurang, Om kemampuannya cuma ini. Tapi kalau kita lihat dari hotel, ini sudah hotel minimal bintang 2. Ya dong, ada TV-nya, ada AC-nya, ada kulkasnya, kamar mandi sendiri, tong sampahnya, tempat tidur. Kalau dalam rumah sakit, saya kira ya memang layak VIP. Nah, enggak sih Om, cuma trauma aja, ya sama. Jadi gimana Om? Ini dikunci nggak dari luar? Enggak. Oke, aman. Pertanyaannya, ini kan satu blok. Apakah boleh orang masuk seperti orang dalam rumah sakit? Enggak. Di situ juga ada besi pembatas. Dan itu juga tidak bisa orang lalu lalang. Jadi kebutuhan dia on call 24 jam. Perawat ada, security ada. Kalau dia ada gangguan, misalnya dia di dalam melakukan aktivitas tidak baik juga nampak di CCTV. Tapi hebatnya Loli, Om, aku kan berhijab. Bagaimana kalau aku buka hijab? Nanti nanti saya kan perempuan rata-rata, saya ingatkan, tolong ya jangan. Kamu yang penting pakai apa? Tidur oke. Oke, kamu sholat ya Om. Nah terus Om saya nggak ada odol gigi, saya nggak ada sikat gigi, saya nggak ada sabun, saya nggak ada sampo, bayangin, saya nggak ada anduk. Dan ini dibuka bersama-sama. Saya nggak bisa datang sendiri kalau nggak ada PPA, kalau nggak ada penyidik.
unit PPA. Kalau nggak ada KPI, nggak bisa. Polisi juga nggak bisa, harus ada juga di sana PPA, harus ada juga saya. Begitu juga dengan yang lain, yang bisa ke sana itu anytime itu hanya perawat dan Kemen PPA untuk melakukan tes psikologi. Ingat ya, tes psikologi, memperbaiki psikisnya. Nah, selama ini di safe house bukan malah memperbaiki psikisnya, dia malah tambah stres. Nah, jadi begini, Loli itu lari itu dari safe house, dia ada migrain, dibawalah ke puskesmas, dan dia stres, akhirnya dia lari. Kembali ke rumah sakit Polri tadi. Kenapa dibawa ke rumah sakit Polri? Karena tawaran dari Loli dan saya sebagai perwakilan dia yang sudah dianggap sebagai orang tuanya dan istri saya. Cuma dua opsinya. Kalau enggak dia nggak mau. Lebih baik mati katanya. Satu, saya tidak mau ke safe house lagi. Lalu kalau saya mau ditempatkan dua, di tempat Om Rasman, Tante Ade, atau di tempat lain. Kalau enggak saya nggak mau. Kan berat. Lalu kemudian saya sampaikan itu karena saya bertindak sebagai orang tua dia, bukan pengacara dia. Jadi sok-sokan ini Hotman Paris Hutapeo memberikan edukasi hukum, jam terbang, kan mengapa kau? Kau bilang aku nebeng di kasus-kasus, kau yang nebeng. Jadi di kesempatan ini saya bilang, Tuhan itu adil. Mudah-mudahan Allah memberi kemuliaan, menjaga saya di sang saya. Sekarang menurut saya, maaf ya, Fahmi, kau sudah nggak kuat menghadapi kasus ini sendiri, bro. Kenapa saya bilang nggak kuat? Karena kasus ini makin panjang. Jadi kau pakai itu di Nikita Mirzani, jam terbangnya si Hotman itu katanya gabung kalian baru head to head sama Rasman. Ya dong. Kan dia bilang Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kadipropam, periksa. Fadel, periksa ada hubungan. Sok teu kau. Itu nggak boleh. Dia masih anak di bawah umur. Apa sih hebatnya kawan ini, nggak ngerti dia. Ada saya sebut kepada media dan kepada kalian semua bahwa saya pengacara dia. Terus penyidik itu bodoh. Emang goblok penyidiknya. Mulai dari Kapolres, Akpol semua itu. Ada penyidik yang sudah perwira juga, ada yang walaupun dia secaba, jago semua bos. Emang kita tahu apa? Saya tidak memposisikan diri sebagai lawyernya Loli. Saya adalah perwakilan keluarganya dari Loli. Karena dia bilang sudah tidak ada keluarganya. Baik dari NN, Nikita Mirzani kata dia Nikmir, baik dari adiknya NM, baik dari kakaknya MM. Dan kita tanya orang tuamu di mana? Dia bilang, Om saya sampai ini nggak pernah ketemu dengan orang tua saya yang laki-laki. Kata mama saya ada darah Jepangnya, terus dia bekas ini yang pekerjaannya kurang elok. Saya nggak mau ungkap. Nah jadi supaya seru, supaya Fadel menurutnya si Hotman ini harus masuk, ya kau masuk ke dalam. Tadinya kedua orang ini berantem nih kan, ya sudah masuk, kan sudah ngomong di Instagram. NM, cepat NM, kau datang kasih kuasa. Perlu, ada, ya. Kemudian siapa lagi? Kasus, apalagi maksud saya? Kasus laporan saya ke Nikmir, KNM, penganiayaan. Ini saya sudah bentuk tim, masuk kau Hotman, baru head to head di luar pengadilan. Kan seru, supaya jangan cuak-cuak.
turun gunung lah, naik sungai lah, hanyut lah, mungkin begitu barangkali udah kau masuk. Kenapa? Supaya terlihat kualifikasi keilmuan masing-masing dan sejauh mana dia mengatur strategi versi dia, strategi versi saya. Kalau di kasus Fadel dan Loli, laporan MM, saya hakul yakin memang tak bisa lagi dipaksakan karena ini harus case close, bos. Kenapa saya bilang case close? Sebab Loli sudah bercerita semua, baik ketika dia diperiksa di Polda Metro yang dilaporkan NM saya membuka data pribadi anak di bawah umur, baik juga di Polres. Satu, dia tidak pernah. Dia bilang, Om, saya tidak pernah hamil. Yang kedua, Om, saya tidak pernah aborsi. Yang ketiga, Om, saya nggak pernah berhubungan badan dengan Fadel. Berikutnya, Om, yang ngambil perawan saya, ini orangnya. Diomongin, Om, selama saya di UK begini. Dari keterangan dia dan yang disampaikan Fadel sinkron, yang disampaikan Mama Eda atau Eda dan Ibu Juliana sinkron, dan dia yang bilang, saya yang suruh kok ke Fadel dengan Pak Martin supaya USG itu disampaikan oleh pengacara Om Rasman. Kalau Loli kemarin nggak keburu dijemput paksa, kan aku sama Fadel mau ketemu Om. Makanya saya datang mau ketemu Om. Saya tanya, kenapa kamu cari Om? Saya yakin Om bisa selesaikan. Nah, pertemuan kami yang singkat itu memang sangat membuat dia, saya lihat, nyaman. Dan istri saya memang dia paham psikis anak ini. Ditambah anak saya juga kali pegang-pegang rangkul-rangkul. Anak ini udah terbiasa menyesuaikan diri dengan situasi. Makanya dari kasus ini untuk Fadel, saya harapkan dan saya desak agar segera dihentikan. Nah, justru yang harus naik adalah laporan saya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui undang-undang IT dan laporan saya terhadap penganiayaan, dugaan penganiayaan. Itu. Jadi kasus ini tentang Loli di safe house amat sangat aman dan disepakati dengan 4 lembaga yang menangani Loli bahwa NM tidak diperkenankan bertemu dengan Loli sampai Loli dewasa 4 bulan lagi. Dan kalau Loli ngomong ke saya, sampai kapanpun gua nggak mau manggil dia mama, tapi itu terserah Loli. Minimal 4 bulan ini gua jagain dia. Ada wartawan yang nanya, Bang, Abang sudah siap nerima Loli? Siap, istri saya siap. Loli tinggal pilih, mau di rumah saya di Medan juga ada, anak saya juga ada, dokter juga di sana ngurusin, di sini juga Bu Ade Bidan. Kita semua siap. Saya akan anggap dia sebagai anak saya yang ke-9. Walaupun Loli sudah dewasa, saya sudah berikrar dan keluarga dan dia anak saya yang ke-9. Dia 18 tahun, dia akan seperti apa? Kalau Loli nanti selesai, ingin menyelesaikan SMA-nya, paket C misalnya, kita sesuaikan dari pendidikan di UK. Saya yang urus pendidikannya. Karena saya kira dia menyelesaikan paling nggak SMA, baru dia menempuh kehidupan rumah tangga dia. Segitunya kita, bukan saya mau cari nama, enggak. Memang kami berpikir begitu. Jadi tidak ada yang namanya sekarang, oh ini saya ibunya, saya jaga, nggak gitu lagi. Dan kenapa negara membawa dia ke rumah sakit Polri? Karena lembaga ini sudah paham keterangan Loli dan yang saya sampaikan itu logik, sehingga Loli diselamatkan. Begitu. Itu tentang rumah sakit Polri. Yang lain? Oh, tapi bener nggak sih katanya Loli minta diadopsi sama abang nih? Ya. Karena udah nyaman. Iya. Jadi Rahmat sudah saya perintahkan, Rahmat segera kau buatkan nanti setelah kita lihat perkembangan di rumah sakit Polri untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agama agar Loli ini dibawa asuhan saya.
karena Loli yang minta. Tidak mau dia kemana-mana, dia mau sama tante Ade, dia mau sama saya. Dan kami sudah siapkan tempat dia di rumah saya. Dan memang representatif dengan kehidupan dia, walaupun kita tahu dia anak artis, mamanya bilang dia orang kaya. Menurut saya, kamar tempat tinggal saya dengan anak saya itu ya kalau diklasifikasi hotel bintang 5 juga. Walaupun saya nggak pernah koma dengan kehidupan saya. Allah semua yang mengatur, mohon ampun pada Allah. Tapi perlu dia tahu juga kalau nanti di rumah saya, boleh dia cek bahwa itu fasilitas bintang 5 di kamar tidur anak saya dan kamar tidur saya dan juga tamu saya. Bang, secara aturan adopsi di negara ini memungkinkan nggak bang untuk bisa sangat memungkinkan untuk dialihkan gitu? Sangat memungkinkan. Apa aja syarat-syaratnya? Ya ada lah syaratnya, salah satunya pengadilan agama. Nanti disampaikan semua pertimbangan-pertimbangan, ada data ramak dan kita diskusikan. Termasuk permintaan langsung dari si anak. Iya. Bayangkan aja selama di atas itu nggak mau dia lepas, saya nggak akan bisa pulang kemarin ke rumah kalau tidak setengah mati saya bujuk dia karena saya harus istirahat minimal 2 jam kan. Anak saya suruh saya istirahat. Saya konsumsi obat untuk menjaga badan saya fit. Nah jadi saya pulang. Tapi janji Om ya, itu saya di ultimatum. Kalau Om tidak datang, berarti Om tidak tanggung jawab sama Loli. Karena Loli udah bilang nggak mau kores. Saya nggak mau kores. Tapi Loli, Om bawa saya ke sini. Nah Om, ini orang ini semua banyak bohongnya nih, dituding-tuding lah banyak orang di situ. Udah kamu percaya deh, gua akan datang. Udah, dan saya datang. Begitu datang, si Ade nggak dikasih lagi lepas. Udah, pokoknya kalau nggak pindah, dia nggak mau. Ya udah, rumah saya atau rumah lain. Maka rapatlah lembaga terkait. Akhirnya dibawa, ya saya setuju. Makanya saya ikut, karena saya perwakilan keluarga. Lihat kamarnya, saya lihat representatif. Diskusi apa kemauan dia. Saya kira malam ini dia tidur nyaman. Saya akan lihat dia nanti hari Senin sore. Saya akan update kepada kalian. Bang, seberapa yakin artinya ingin mengadopsi Loli sendiri? Karena kan mungkin pandangan netizen berbeda ya, Bang, yang terhadap perilaku Loli sendiri. Apakah yakin nanti waktu? Oh, sangat bisa. Saya kan guru juga. Sebelum saya jadi dosen, saya guru. Saya belajar ilmu jiwa perkembangan. Saya dosen juga sampai hari ini. Istri saya nangani banyak orang juga. Enggak lah. Biasa. Ponakan saya berapa orang tinggal sama saya. Nah, bergaul, saya lihat Loli paham. Anaknya cerdas. Kalau Nikita Mirzani bilang Loli pintar, saya akui dia pintar. Pintar. Tetapi jangan lupa, Loli ini menganalisa. Saya kalau dia ngomong, saya lihatin, oh dia menganalisa. Arahnya kemana? Dia paham. Pintar dia. Jadi kalau dia menjadi bagian dari keluarga saya rasa insya Allah kita lakukan dan kita lakukan yang terbaik buat dia. Dan anak saya Kalib senang, dia mau, ya sudah. Nah, begitu. Bang, apa rencana? Kamu dari mana? Suara datang. Silakan. Yang Loli mau dibawa ke RS Polri buat kesembuhan kejiwaannya. Kalau boleh tahu sekarang keadaan kejiwaannya Loli seperti apa sih, Bang? Belum tahu dong, kan masih dilakukan pemeriksaan. Tadi malam itu rencananya setelah kami pulang jam 9:30 malam, dia punya pesan, Om lihat saya ya Om, iya. Kamu kalau mau konsultasi ke sini gitu kan, ini ada mau telepon Om. Nah, pokoknya kalau ada keperluan ke sini, ya Om gitu kan. Jadi semua keperluan Loli yang kamu poinnya apa mau ditanya? Kondisi kejiwaannya Loli. Kejiwaan dia itu nanti hasilnya akan kelihatan dalam 1-2 hari ke depan. Tapi tadi malam itu dari Kementerian PPH yang melakukan guidance atau counseling kepada dia itu datang. Nah pagi ini rencananya kan tadi malam itu ada TV. Saya pakai lagi dan saya rapikan TV ini semua biar dia nyaman. Karena ada kabel-kabel itu rapiin. Terus mereka bilang Pak malam ini kata perawat di sana malam ini dia tidur dulu, mandi, kemudian dia sholat, dia tidur, besok baru kita hidupkan TV-nya. Karena dia minta TV hidup. Ya, kalau menurut saya ya sangat besar, sangat layak dan insya Allah dia akan nyaman. Gitu. Jadi kalau saya secara jujur ya 4 bulan pun harusnya betah di situ.
Tapi kalau ternyata dia nanti sudah merasa sehat dan dilihat hasilnya sehat, lalu kemudian rapatlah lembaga ini, lalu kemudian diserahkan ke kami, saya akan tampung. Tapi kalau harus dirawat juga, kita akan cari satu yayasan yang representatif, yang saya yakini tidak bisa diganggu siapapun, baru saya masuk ke situ. Karena itu ada aturannya. Jadi yayasan atau putusan pengadilan. Itu. Kalau tanggapan Fadel sendiri soal Loli mau diadopsi gimana tuh Bang? Apa senang, apa gimana? Ya sangat senang lah, karena Fadel juga dekat dengan saya, tapi jangan pernah berpikir negatif. Dia nanti dengan saya terus Fadel bisa ketemu dia suka-suka. Enggak, di bawah pengawasan kita juga yang ketat. Buktinya kemarin Fadel ada di sebelah dia, tapi dia nggak bisa lihat. Waktu mau pulang aja dia datang sendiri. Dan dia lihat udah kan nggak dilarang juga, cuma saya kan menjaga. Saya nggak mau nanti dikira ini enggak, saya bisa batasi kok. Saya udah paham lah yang gitu-gitu. Bang, mungkin untuk alasannya Laura sendiri untuk diminta diadopsi oleh Bang Rasman sendiri apa sih Bang pertimbangan? Dia saya lihat memang butuh sosok orang tua yang sepaham dan mengerti dia. Itu saya lihat. Dan semangat hidup dia untuk mencari nafkah sendiri itu kuat. Dia bilang, oh minta handphone itu cari itu, yang cari duitnya saya, yang belikan saya sendiri, itu Loli. Terus, om dukung saya, biar saya cepat 18 tahun, terus saya mau berjuang di hidup saya. Enggak, kamu sekarang ada saya, ada om sama tante, gak usah. Nah, dia senang. Kemudian Ibu Nurma itu kasih rumahnya pun keren, dia pandai, dia masuk ke ruangan canda-canda, akhirnya ketawa, sampai Loli itu bisa ketawa. Yang begitu tegang, Bu Nurma itu dengan kami menghibur ketawa di ruangan itu. Nah, jadi kalau udah ketawa berarti kan kelihatan barulah pelan. Memang diberitahu oleh KPA, KPAI, penyidik dari unit Polres Metro, Polda, Mabes, mereka bilang yang dipercaya hari ini hanya Pak Rasman dengan Bu Adi. Nah, jadi mereka bilang bantu kami Pak Rasman supaya Loli bisa dibujuk ke rumah sakit Polri. Bang, apakah dengan keputusan nanti kalau misalnya sudah oke nih, sudah Pelan-pelan dong. Hah? Jatuh bang, zaman juga jatuh. apakah nanti dengan keputusan Loli akan diadopsi, apakah abang akan melanjutkan pendidikannya apa atau seperti apa? Untuk pendidikannya apakah Saya akan bereskan dulu pendidikan SMA-nya, kan itu masih gantung kan. Dia akan berhenti itu dari UK kan. Nanti kita lihat lah. Ya saya juga orang pendidikan biasa lah. Nanti kita lihat. Kita lihat perkembangan. Yang penting sehatkan dulu psikis dia. Selesai, kemudian sampai umur 18 tahun baru kami pikirkan semuanya. Bang, kalau terkait adopsi itu apakah perlu persetujuan dari keluarga asal atau seperti apa sih Pak Nggak nantinya? ada itu. Persetujuan yang mana dulu kan pengadilan udah memutuskan, nanti pengadilan mau panggil dia silakan. Berkas-berkasnya sendiri? Ya kita lengkapi lah. Kita lihat nanti syarat-syaratnya kan. Apa dasar kami mengajukan kan ada. Nah, terus kita lihat kenapa anak ini minta diadopsi. Terus kenapa tidak di ibunya sementara ibunya ada. Tapi bapaknya di mana? Kan segala macam pertimbangan kan. Melihat dari background yang dialami kan, semuanya diurai. Nggak ada. Yang penting kan kita mau selamatkan Loli setidaknya sampai dia dewasa. Tapi saya ingin dewasa pun dia tetap bagian dari keluarga saya. Dan kami sudah bertekad untuk tetap menjaga dia. Perkara dia benci kepada ibu dia itu urusan dia. Nanti dia mau bayar pun urusan dia kalau dia sudah dewasa kan. Saya juga nggak mendendam kok. Kan saya bilang ke Loli, itu mama kamu, nggak mau saya om. Ya udah lagi dia panas saya diam. Nah, jadi ya kalau NM bisa mengoreksi diri, harusnya gini ya, harusnya NM itu di kita itu bukan malah memusuhi saya sama istri saya. Harusnya dia berpikir kenapa Loli cari saya, bukan malah buat fitnah. Saya yang mengatur bawa nama Fitri Salutero lah, bisa sampai unit perlindungan anak Mabes Polri, mereka memahami sehingga saya lah yang melindungi dia secara keluarga dan membawa sampai aja diantar ke sana dan sampai ada kesepakatan sampai di umur 18 tahun. Terus apa yang mau dibantah dari situ?
Emang harus saudara apa baru bersaudara? Filosofi hidupnya gampang aja, tidak perlu saudara untuk bersaudara. Jelas kan? Oh, Bang, penegasan mungkin untuk saat ini berarti yang punya akses untuk bertemu Loli itu abang punya akses atas persetujuan Loli dan akhirnya nanti diawasi oleh pihak-pihak terkait. sama-sama, mereka masuk ada saya masuk ada mereka. Loli mau komunikasi lewat penjaga, kemudian ke polisi info ke saya juga begitu, nanti mereka juga begitu. Artinya semua dilakukan dalam rangka berlapis. Kenapa? Demi kenyamanan Loli dan demi penanganan psikisnya supaya nampak hasilnya seperti apa. Makanya yang namanya NM memang dari awal Loli udah bilang tidak mau ditemuin. Nah, sekarang Loli udah bisa punya akses untuk bersuara, otomatis itu juga Kan sudah bersuara dia. Iya, menurut abang nantinya akan juga memudahkan, menguntungkan Fadel yang kemarin dari laporan-laporan. Iya, sangat menguntungkan dong. Sangat menguntungkan. Saya jadi tahu cerita Fadel, cerita dia, terus apanya. Sekarang Loli ini ditempatkan sebagai apa? Korban atau pelaku? Tapi dari cerita mereka nggak bisa dijerat dia. Mana bisa lagi? Udah nggak bisa lagi dipaksain. Makanya saya bilang case close. Justru yang akan naik kasus ini adalah kasus laporan saya terhadap Nikita Mirzani di dua hal, yaitu fitnah, pencemaran media sosial terhadap saya dan penganiayaan. Itu poinnya. Bang, tapi kira-kira kalau misalnya Nikmir ini merendahkan hati mau tabayun sama abang mau ketemu Loli, dari abang sendiri gimana? Saya memang bilang sama Loli, kalau dia datang gimana Loli? Ya udah silakan ngomong sama Om, nanti Om sampaikan ke saya. Kalau saya terima iya, kalau enggak. Tapi walaupun begitu, saya kan bapak, ya, dari anak-anak saya. Ya saya buka opsi lah, biar Loli komunikasi sama saya. Saya kira saya paham, tapi jangan kau serang-serang saya, gitu, ya. Dan ya kita bicara dari hati ke hati, nggak apa-apa. Kau datang, kau bicara hati ke hati. Jangan buat sandiwara ke saya, baik di awal, nanti di belakang jadi buron. Saya nggak mau. Begitu. Oke, cukup ya.